Shalom, damai sejahtera buat kita. Pagi ini apakah Anda sudah membaca firman Tuhan? Bagi yang belum membaca firman Tuhan, mari bersama-sama kita membacanya. Dan kita awali dahulu dengan berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus, puji dan syukur kami naikkan bagimu Bapa, karena Tuhan selalu baik bagi kami. Kami bersyukur atas penyertaan-Mu, perlindungan-Mu sepanjang istirahat kami. Pagi ini Tuhan bangunkan kami dengan penuh sukacita, di mana pagi ini kami akan beraktivitas kembali. Semua aktivitas kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus. Namun sebelum kami beraktivitas Bapa, kami mau mendengar sebagian dari firman. Berkati firman-Mu, berkati hati kami semuanya, untuk boleh kami pakai firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Berkata-katalah Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur, haleluya, amin. Adapun firman Tuhan yang boleh kita renungkan pagi ini, saudaraku, terambil dari kitab Yeremia 17 ayat 14. Firman Tuhan berkata, "Sembuhkanlah aku, ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat, sebab Engkaulah kepujianku." Saudaraku, manusia pada umumnya pasti pernah sakit. Ya, jadi kehidupan kita ini ada sehat, ada sakit. Nah, tentunya ketika sakit ada lagi kesembuhan sehingga kita dipulihkan lagi. Nah, apa penyebab penyakit itu? Tentunya bermacam-macam. Namanya hidup di dunia ini banyak sakit penyakit. Mungkin yang ringan-ringan kita tahu bahwa ada demam atau panas atau influenza, kena batuk, pilek dan sebagainya. Nah, ini semuanya penyakit yang disebabkan oleh virus. Nah, tetapi kita ingat saudaraku, virus yang menyebabkan kematian yang banyak kemarin pada tahun 2020 sampai 2023 itu virus corona. Tentu ini sangat menakutkan bagi semua orang pada saat itu. Yang paling berbahaya kemarin adalah virus corona delta. Banyak manusia yang kembali ke hadirat Tuhan, ya, kembali kepada Bapa di surga. Nah, karena virus yang mematikan tersebut. Nah, di sini di kitab Yeremia ini dia menyerukan kepada Tuhan, "Sembuhkanlah aku, ya Tuhan, maka aku akan sembuh." Nah, memang kesembuhan itu selalu datangnya dari Tuhan. Nah, apapun penyakit kita, ketika kita makan obat, mungkin kita datang ke dokter, kita diberikan obat, tetapi kalaupun kita makan obat, kalau bukan kesembuhan itu datangnya dari Tuhan, segala macam obat pun kita makan, saudaraku, tidak akan memulihkan kesehatan kita, ya, karena Tuhanlah sumber dari segala kesehatan kita. Tuhanlah sumber dari segala keselamatan kita. "Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat." Ya, keselamatan juga hanya ada di dalam Tuhan. Jadi kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, karena Dialah juru selamat kita yang hidup, maka ketika kita mau berserah kepadanya, kita mau percaya kepada firman-Nya, maka Tuhanlah yang menyelamatkan kita, sebab Engkaulah kepujianku. Ya, jadi Tuhan adalah tempat kita memuji dan memuliakan namanya, karena memang Dialah yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, termasuk kita manusia adalah ciptaannya. Nah, oleh karena itu layak Tuhan dipuji, disembah dalam setiap langkah kehidupan kita. Nah, saudaraku, bagaimana keadaan kita hari ini? Apakah kita dalam keadaan sehat atau mungkin kita dalam keadaan sakit? Nah, kita harus datang kepada Tuhan bahwa segala sakit penyakit itu ada obatnya. Nah, tetapi ada kalanya ada orang yang harus kembali kepada Bapa di surga karena penyakit. Nah,
tidak dipulihkan kesehatannya. Ini semuanya bukan karena Tuhan tidak mau menolong, tetapi ada penyebab mengapa kita harus melalui sakit penyakit, kita harus kembali kepada Bapa. Kalau sebagian orang mengatakan itu memang jalan Tuhan, benar saudara, tetapi ada kalanya kita harus mengoreksi hati dan pikiran kita ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus. Apakah benar-benar kita sudah mengikut menurut jalannya, menurut firman-Nya? Nah, kalau tidak, tentunya kita harus koreksi kembali apakah benar. Kalau kita baca di kitab Yesaya 59 ayat 1 dan 2, firman-Nya berkata demikian. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga Ia tidak mendengar, dan ialah segala dosamu. Nah, ini dia. Jadi kita harus mengoreksi apa penyebabnya, kenapa Tuhan tidak mau mendengar. Kadang kita berdoa tetapi seolah-olah Tuhan tidak mendengar doa kita. Tidak ada mujizat yang terjadi, tidak ada kesembuhan, tidak ada kesehatan saudaraku, tidak ada pemulihan. Nah, Tuhan ingatkan kita hari ini, bukan kurang tajam pendengaran Tuhan, bukan kurang panjang tangannya untuk menolong kita, tetapi katanya bahwa yang menyebabkan pemisah antara kita dengan Tuhan ialah segala kejahatan kita. Nah, oleh karena itu mari kita kembali merenung apakah yang kita lakukan, kejahatan apa yang kita lakukan. Mari kita minta ampun kepada Tuhan saudaraku. Datang kepada Tuhan Yesus, berseru kepadanya supaya Dia yang menghapuskan segala dosa-dosa kita. Oleh kuasa darahnya kita disembuhkan. Nah, demikian juga ayat kedua dalam Yesaya 59 ayat 2 ini juga mengatakan bahwa Allah dan yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga Ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Nah, berarti kejahatan yang kita lakukan itu adalah dosa saudaraku. Oleh karena itu mari kita koreksi hati dan pikiran kita, apakah yang pernah kita lakukan. Mari kita minta ampun kepadanya, karena ketika kita melakukan yang jahat di mata Tuhan, kita melakukan dosa, maka itu yang penghalang kesembuhan bagi kita. Apapun obat yang kita makan, kalau tidak Tuhan berkati, karena ada pemisah antara kita dengan Allah tadi, tentunya itu yang membuat tidak ada pemulihan kesehatan kita. Ya, walaupun memang sebagian orang dia seorang hamba Tuhan barangkali karena memang sudah jalannya dia harus kembali kepada Bapa di surga. Memang itu juga tidak bisa kita pungkiri saudaraku. Tetapi kalau kita mau, bukan kita menghakimi orang, tetapi kalau perlu kita koreksi hati dan pikiran kita, apakah masih ada dosa, supaya jangan karena dosa sehingga kita tidak diberikan kesembuhan. Oleh karena itu mari periksa hati dan pikiran kita supaya kita dapat diberikan kesembuhan, kesehatan seperti yang kita bacakan tadi di kitab Yeremia 17 ayat 14 tadi, bahwa Tuhan sembuhkanlah aku maka aku akan sembuh, selamatkanlah aku maka aku akan selamat, kata firman Tuhan. Jadi kesembuhan kita peroleh dari Tuhan Yesus, keselamatan juga kita peroleh daripadanya saudaraku. Demikian tuh firman Tuhan yang boleh kita renungkan hari ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, selaku manusia memang kami sering jatuh ke dalam dosa. Ampuni kami Bapa yang kadang membuat kami jatuh ke dalam dosa karena kejahatan kami, karena ketidaksetiaan kami kepada kebenaran firman-Mu. Ampuni kami Bapa, pulihkan kami kalau kami sedang sakit. Sembuhkanlah kami maka kami akan sembuh.
dan selamatkanlah kami, maka kami akan selamat karena Tuhan Engkaulah pujian kami, karena kami selalu mau memuji, memuliakan nama-Mu dengan puji-pujian kami, karena Engkau berkata firman-Mu berkuasa atas pujian umat-Mu. Terima kasih Bapa, hormat pujian bagimu, kemuliaan untuk terpujilah Allahku. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin.